menyajikan book chapter dengan judul Teori Pasar Modal Reksadana. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai reksadana sebagai salah satu instrumen penting dalam pasar modal, khususnya bagi investor pemula dan mahasiswa. Pertama, kami akan membahas latar belakang perkembangan pasar modal Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Salah satu instrumen yang paling diminati masyarakat yaitu reksadana, karena nilainya lebih mudah, terjangkau, dan tidak menuntut keahlian khusus dalam pengelolaan investasi. Dalam mata kuliah Teori Pasar Modal, reksadana memiliki peran penting sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan kembali ke pasar modal. Selanjutnya, masuk ke konsep dasar reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat termodal yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek. Secara sederhana, reksadana dapat dipahami sebagai investasi kolektif di mana dana dari banyak investor digabungkan dan dikelola secara profesional. Dari sisi landasan hukum, reksadana di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada investor serta menciptakan pasar modal yang transparan, tertib, dan efisien. Kemudian dalam pengelolaan reksadana terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu investor sebagai pasar modal, manajer investasi sebagai pengelolaan dana, bank kustodian sebagai pihak penyimpanan dan administrator aset, serta OJK sebagai lembaga pengawas. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai jenis-jenis reksadana, mekanisme kerja, serta manfaat dan resikonya. Terima kasih. Baik, pertama ialah berdasarkan jenisnya, reksadana dibagi menjadi beberapa bentuk. Reksadana pasar uang berinvestasi pada instrumen jangka pendek dengan risiko rendah dan cocok untuk tujuan jangka pendek. Reksadana pendapatan tetap sebagian besar dananya ditempatkan pada obligasi sehingga menawarkan pendapatan yang relatif stabil. Reksadana campuran mengombinasikan saham, obligasi, dan pasar uang sehingga memiliki tingkat risiko dan imbal hasil yang bervariasi. Reksadana saham mengalokasikan sebagian besar dananya ke saham, memiliki potensi keuntungan tertinggi, namun juga risiko yang tinggi. Selain itu, terdapat reksadana syariah yang dikelola oleh berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, mekanisme kerja reksadana dimulai ketika investor membeli unit penyertaan. Dana tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi sesuai kebijakan investasi. Hasil pengelolaan dana tercermin dalam nilai aktiva bersih atau NAB yang diumumkan secara berkala. Investor juga dapat mencairkan investasinya melalui proses redemption sesuai ketentuan yang berlaku. NAB sendiri merupakan indikator utama kinerja reksadana. Jika NAB naik, maka nilai investasi investor meningkat. Dan sebaliknya, jika NAB turun, maka nilai investor pun ikut menurun. Dari sisi manfaat, reksadana menawarkan beberapa keunggulan seperti dikelola secara profesional, adanya diversifikasi investasi, modal awal yang terjangkau, likuiditas yang cukup tinggi, serta transparansi informasi. Namun, reksadana juga memiliki risiko seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pengelolaan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko sangat penting sebelum berinvestasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa reksadana merupakan instrumen penting dalam pasar modal yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Reksadana berperan sebagai penghubung antara investor dan instrumen pasar modal sehingga turut mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.